Halo sobat mantap yang baik budi dan baik hatinya. Selamat datang kembali di Mantap Punya, yang akan menemani sobat semua di kala santuy maupun di kala yang tidak santuy. Nah, alur film kali ini berkisah tentang seorang wanita yatim piatu yang dididik menjadi seorang asasin demi membuat dunia menjadi damai. Misi yang akan dilakukannya akan memburu dan membantai para panglima perang dan membalas semua kekejaman yang terjadi di sana. Bagaimana kisah brutalnya? Yuk langsung aja, inilah ceritanya. Saat Jepang berada pada zaman Edo, zaman di mana Jepang diperintah oleh keluarga Kakugawa, terlihat seorang anak perempuan yang bernama Azumi sedang duduk di samping mayat ibunya. Karena Azumi tidak punya siapa-siapa lagi, seorang pengembara yang tak sengaja melintas mengajak Azumi untuk ikut bersama mereka. Bertahun-tahun hampir setiap harinya, Azumi dan anak-anak yang si pengembara temukan berlatih ilmu pedang samurai agar menjadi seorang asasin. Karena ternyata si pengembara yang bernama Gesai ini merupakan mantan samurai hebat yang pernah kehilangan putranya saat perang. Sejak saat itulah demi membuat dunia menjadi tentram dan damai, Gesai diperintahkan oleh gurunya yang bernama Pendeta Tenkai agar mendidik anak-anak menjadikan mereka semua seorang asasin. Hal itu Pendeta Tenkai perintahkan agar para anak didik Gensai nantinya bisa membunuh menghabisi para panglima perang yang bisa menyebabkan konflik. Tanpa diduga kemampuan Azumi dalam berpedang sangatlah hebat, sampai-sampai semua temannya mengakui kehebatan Azumi. Hingga di suatu hari, Gesai memerintahkan Azumi untuk mengumpulkan semua kelompoknya karena mereka akan segera menjalankan misi. Di hadapan anak didiknya, Gensai memerintahkan mereka semua untuk berpasang-pasangan. Setelah Azumi dan yang lainnya menuruti perkataan Gesai, secara mengejutkan demi mendapatkan seorang asasin yang hebat dari yang terhebat, Gesai memberikan ujian terakhir menyuruh Azumi dan yang lainnya membunuh rekan satu timnya sendiri. Mendengar perintah tersebut, tentu saja Azumi tampak kaget karena perintah Gesai yang di luar nalar. Akan tetapi tak berselang lama, satu persatu dari mereka mulai menyerang pasangannya masing-masing. Dengan terpaksa, karena tidak ada jalan keluar bagi mereka, Nachi rekan satu tim dari Azumi harus menyerang Azumi saat itu juga. Membuat Azumi yang juga ingin menyelesaikan misinya sampai akhirnya mau tak mau harus melawan Nachi. Sebelum kematiannya, Nachi memberikan jimat yang ia buat pada Azumi agar dirinya bisa selalu bersama Azumi kapanpun dan dimanapun. Atas pertarungan yang dilakukan mereka semua, kini kelompok Azumi hanya tersisa 5 orang saja. Setelah memakamkan jasad teman-temannya dan membakar rumah yang selama bertahun-tahun mereka tempati, Gesai mengajak Azumi dan yang lainnya untuk segera pergi mencari tahu misi mereka selanjutnya. Setibanya mereka di sebuah desa, Azumi melihat kalau di sana sedang terjadi sebuah pembantaian yang diakibatkan oleh para bandit. Melihat hal itu, Gesai pun segera memperingatkan Azumi dan yang lainnya untuk tidak ikut campur karena misi mereka lebih berat dari apa yang mereka lihat saat ini. Saat Gesai dan kelompoknya akan melanjutkan perjalanan, secara mengejutkan muncul seorang ninja yang menghampiri mereka. Tanpa disangka ternyata ninja itu adalah murid dari Gesai yang ditugaskan sebagai mata-mata dan pembawa pesan yang bernama Nagato. Setelah menerima pesan dari Nagato yang berisi perintah dari Pendeta Tenkai untuk menghabisi ketiga panglima perang, yaitu Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Masayuki Sanada, yang dianggap pemberontak dan akan membahayakan Tagugawa, Gesai menyuruh Azumi dan yang lainnya untuk memulai misi mereka. Tidak disangka hal pertama yang Azumi lakukan adalah menghampiri Nagamasa yang sedang asik memancing bersama para anak buahnya. Di sana Azumi yang tidak terlalu mengerti dengan apa yang dilakukan Nagamasa menunjukkan skillnya membuat Nagamasa dan anak buahnya menjadi kagum. Merasa yang dilakukan Azumi membuang-buang waktu, teman Azumi dan yang lainnya pun langsung melakukan penyerangan. Melihat hal tersebut, Azumi yang berada dekat dengan Nagamasa pun dapat dengan mudah menghabisinya. Kabar tentang Nagamasa yang telah dibunuh pun terdengar sampai ke telinga Kiyomasa yang kini sedang mencari jalan keluar dengan tangan kanannya yang bernama Kanbei. Adanya para asasin hebat yang menyerang para panglima perang, Kiyomasa sedikit ketakutan karena ia tahu kalau dirinya juga pasti ada di dalam daftar mereka.
Beberapa waktu kemudian, terlihat rombongan Kiyomasa yang sedang berpergian tiba-tiba diserang oleh kelompok Azumi. Dalam pertarungan tersebut, banyak sekali korban jiwa dari pihak Kiyomasa yang berjatuhan. Kanbei yang juga ada di sana merintahkan sebagian kelompoknya untuk kabur melalui rute pelarian. Sebagian ditugaskan membawa kereta pergi ke jalur yang berbeda karena salah satu dari dalam kereta tersebut mengangkut Kiyomasa. Azumi yang sedikit kerepotan dengan Kanbei tentu saja berusaha keras mengejar Kanbei. Dan pada akhirnya berhasil membuat kereta yang dibawa kelompok Kanbei menjadi terjatuh. Akan tetapi tanpa diduga ternyata dari dalam kereta tersebut muncul seorang pembunuh bayaran sewaan Kanbei yang bernama Saru yang ternyata sudah merencanakan hal itu. Nah, melihat banyak sekali para ninja dari pasukan musuh, Azumi yang tak gentar sedikit pun melawan mereka seorang diri. Mengetahui Azumi sedang berjuang sendirian, seorang temannya yang bernama Amagi segera membantu Azumi. Di waktu yang sama, sebagian kelompok Azumi yang mengikuti kereta yang lain mendapati kalau Kiyomasa berada di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, setelah menghabisi para anak buahnya, mereka semua pun langsung melawan Kiyomasa. Tak berselang lama, Azumi dan Amagi yang sedang terkepung mendengar tanda dari teman-temannya kalau mereka telah membunuh Kiyomasa. Oleh karena itu, Azumi dan juga Amagi lebih memilih kabur meninggalkan kelompok Kanbei. Akan tetapi karena para ninja terus berdatangan, mereka berdua terpaksa harus melawan terlebih dahulu para ninja itu. Singkat cerita, setibanya di tempat peristirahatan, Gesai tampak sangat bangga atas kerja keras para anak didiknya yang selalu berhasil menjalankan misi. Pada kesempatan itulah, Gesai menanyakan pada mereka apa ada yang terluka akibat pertarungan tadi. Karena diketahui para ninja selalu mengoleskan racun pada senjata yang mereka gunakan. Mendengar pernyataan itu, diam-diam Amagi keluar sembari mengecek luka yang ia dapat di pertarungan tadi. Dan benar saja, ternyata omongan Gesai menjadi kenyataan. Luka yang diakibatkan oleh salah seorang ninja membuat Amagi sedikit kesakitan. Di tempat lain secara mengejutkan, ternyata orang yang dibunuh kelompok Azumi bukanlah Kiyomasa, melainkan orang sewaan yang disewanya. Mengetahui kalau para asasin itu sangatlah hebat, Kiyomasa yang asli memerintahkan Kanbei untuk segera membereskan hal tersebut. Atas perintah itulah, Kiyomasa memerintah Saru untuk menyewa Sajiki bersaudara. Dan tak perlu membuang waktu lama, Saru menghampiri Sajiki bersaudara menyuruh mereka untuk menghabisi kelompok Azumi. Keesokan harinya, di pusat kota, Azumi dan teman-temannya terpesona dengan sebuah pertunjukan tradisional keliling yang sedang diselenggarakan di tempat itu. Nah, melihat wanita cantik berjubah hitam, salah satu rekan Azumi yang bernama Hyuga ini tanpa basa-basi langsung memperkenalkan dirinya. Dengan kemampuan yang mereka pelajari, Hyuga dan Nagara akhirnya bisa memikat perhatian Yae, seorang wanita yang sangat disukai Hyuga. Di sanalah Yae yang juga menyukai Hyuga menyuruh Hyuga untuk datang kembali esok harinya. 24 jam kemudian, Hyuga yang baru terbangun dari tidurnya mendapati kalau ia telah telat untuk melihat pertunjukan Yae. Oleh karena itu, Hyuga meminta waktu pada Gesai sebelum mereka berangkat melakukan misi selanjutnya. Mendengar permintaan Hyuga, tanpa diduga Azumi dan juga Nagara yang juga ingin menyaksikan pertunjukan langsung mengikuti Hyuga. Tak lama dari kepergian mereka, Gesai dihampiri oleh Nagato yang mengatakan kalau Kiyomasa masih hidup. Karena kelompok yang Azumi bunuh merupakan orang suruhan Kiyomasa yang sangat mirip dengannya. Setelah mengetahui semua itu, Gesai segera bersiap-siap untuk melakukan misi selanjutnya. Saat mereka membangunkan Amagi, Gesai mendapati kalau Amagi sakit parah terpapar racun yang diakibatkan senjata dari para ninja. Sementara itu di tempat lain, Hyuga, Azumi dan juga Nagara yang baru tiba di pusat kota menyadari kalau kelompok Yae sudah pergi. Demi membuat Hyuga kembali senang, Azumi dan Nagara pun mengajak Hyuga menelusuri sekitaran wilayah tersebut agar Hyuga bisa bertemu dengan Yae. Di waktu yang bersamaan, Yae dan rombongannya tiba-tiba dihampiri oleh Sajiki bersaudara yang entah bagaimana pikirannya mereka malah menyerang rombongan Yae. Yae yang menyaksikan hal itu pun sontak syok dan langsung kabur melarikan diri. Beruntung sebelum hal buruk terjadi kepadanya, Hyuga, Azumi dan juga Nagara tiba di hadapan Yae dan langsung menyerang Sajiki bersaudara. Dengan kemampuan pedang samurai yang mereka pelajari, Hyuga, Azumi dan Nagara pun bisa membunuh mereka semua.
Beberapa waktu kemudian, terlihat Saru yang diperintahkan oleh Kanbei menghampiri seorang asasin ganas yang bernama Bijomaru. Secara mengejutkan demi menghabisi kelompok Azumi, Kanbei dengan nekat membebaskan Bijomaru dari penjara bawah tanah. Tak lama kemudian, Azumi, Hyuga, Nagara, dan juga Yae tiba di tempat persembunyian. Mendengar kabar dari rekan mereka yaitu Kiha kalau Kiyomasa masih hidup, mereka bertiga pun tampak kaget karena misi mereka kali ini gagal. Tak lama dari itu, Azumi yang melihat kalau Gesai hendak menghabisi Amagi karena keadaannya yang sedang sekarat langsung mencoba menghentikan Gesai. Di tengah ketegangan itulah, Azumi dan juga Hyuga yang kecewa dengan keputusan Gesai, Nagara, dan Kiha memutuskan untuk tidak ikut mereka bertiga melanjutkan perjalanan karena Azumi dan Hyuga berniat untuk mengurus Amagi. Secara mengejutkan, Amagi yang tidak mau kalau Azumi dan juga Hyuga berhenti sampai di sini tiba-tiba menghunus pedangnya melakukan bundir. Setelah memakamkan Amagi dengan layak, Hyuga berniat mengantarkan Yae ke tempat tinggalnya yang sangat jauh dari keberadaan mereka saat ini. Di tengah perjalanan mereka itulah Hyuga dan Yae dibuat kaget oleh kedatangan Saru dan juga Bijomaru. Tanpa menunggu aba-aba, Bijomaru langsung menyerang Hyuga saat itu juga. Tanpa diduga, meskipun Hyuga telah berguru bertahun-tahun lamanya, Hyuga bisa dengan mudah dibuat kerepotan oleh Bijomaru. Hingga pada akhirnya sangat disayangkan walau Hyuga sudah mengeluarkan semua kemampuannya, Hyuga harus tewas di hadapan Yae. Atas kematian Hyuga, Azumi tampak menyesal karena dirinya yang tidak tahu malah bersantai saat Hyuga bertarung melawan Bijomaru. Setelah memberikan penghormatan terakhir pada Hyuga, Azumi pun berniat untuk mengantarkan Yae. Di malam harinya, tepatnya di kediaman Kanbei, Saru melaporkan kalau Bijomaru baru saja berhasil membunuh Hyuga. Di tengah percakapan mereka, Saru yang mempunyai indera penciuman seperti anjing berhasil mempergoki Nagato yang sedang menguping pembicaraan mereka. Membuat pertarungan antara Saru dan Nagato pun tak terhindarkan lagi. Merasa situasi yang tidak memungkinkan, Nagato yang berhasil terluka oleh serangan yang dilakukan Saru segera pergi melarikan diri. Ternyata Nagato langsung menghampiri Gesai yang sedang beristirahat bersama Kiha dan juga Nagara. Di sanalah Nagato menjelaskan informasi yang baru saja ia dapat kepada mereka bertiga. Setelah mendapat informasi tersebut, Gesai, Kiha, dan juga Nagara kemudian menyerang markas Kiyomasa, berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi secara nggak diduga ternyata Kiyomasa telah menyewa para bandit untuk membuat Gesai dan kelompoknya sedikit kewalahan. Mereka bertiga pun segera berpencar melawan para bandit. Karena jumlah para bandit yang semakin bertambah banyak, Gesai, Kiha, dan juga Nagara terpaksa harus mencari celah agar bisa menemukan Kiyomasa. Hingga di suatu momen secara nggak diduga, Gesai yang sudah bercucuran darah karena telah banyak melawan dan menghabisi para bandit bisa bertemu dengan Kiyomasa. Saat Gesai akan menyerangnya, Kanbei datang dan berhasil melumpuhkan Gesai. Sementara itu di luar, Kiha berhasil dikepung dan berusaha keras untuk melawan para bandit dan tak lama kemudian Bijomaru muncul di hadapannya. Membuat Kiha yang tahu kalau Hyuga terbunuh olehnya langsung mencoba menyerang Bijomaru. Tak lama kemudian Kiha dibuat kaget melihat Gesai yang berhasil ditawan oleh para anak buah Kiyomasa. Walaupun Gesai menyuruh untuk kabur, tapi Kiha lebih memilih bertarung sampai meninggoy. Keesokan harinya, merasa sudah cukup dekat dengan tempat tinggal Yae, Azumi memutuskan untuk kembali membantu rekan-rekannya. Sebelum ia pergi, Azumi memberikan zimat yang ia dapat dari Nachi untuk Yae. Sedangkan Yae yang sangat berterima kasih terhadap Azumi memberinya jubah hitam yang selalu ia gunakan. Di waktu yang sama, demi mendapat perhatian dari para anak didiknya yang tersisa, Gesai digantung di papan salib. Saat para penjaga pintu masuk sedang melakukan pertukaran, secara mengejutkan terdapat serangan dari Azumi. Terjadi sebuah aksi pertarungan yang begitu epik di tempat tersebut, membuat Saru dan juga Bijomaru terpukau dengan kemampuan bertarung Azumi. Walaupun Azumi seorang diri, ia bisa membantai para bandit yang terus-menerus menyerangnya. Hingga di suatu momen melihat Azumi tepat di hadapannya, Nagara melemparkan beberapa dinamit untuk Azumi gunakan nanti.
Sementara Nagara sendiri berniat untuk pergi ke sisi lain, mengorbankan dirinya sekaligus membantai Saru dan kelompoknya. Melihat pertarungan yang sangat sengit, Bijomaru yang gila malah ikut serta membantai para bandit demi memperseru suasana. Hal itu tanpa sengaja membuat Azumi sedikit terbantu karena perbuatan Bijomaru. Setelah sekian lama melakukan pertarungan dan membantai habis para bandit, kini giliran Bijomaru sendiri yang harus melawan Azumi. Dengan ilmu pedang yang telah ia tekuni selama bertahun-tahun, Azumi akhirnya melakukan pertarungan final. Bijomaru yang tadinya terlalu menganggap remeh kekuatan Azumi ternyata salah besar, kan Azumi yang ternyata bisa dengan mudah menangkis beberapa serangan darinya. Mendapati hal itu, Bijomaru mencoba mengeluarkan segala kemampuannya untuk menghabisi Azumi. Akan tetapi, lagi dan lagi Azumi bisa mengatasi serangan Bijomaru hingga pada akhirnya Azumi bisa membunuh Bijomaru dengan begitu brutal. Setelah pertarungannya selesai, Azumi segera menghampiri Gesai yang saat ini sedang dalam keadaan sekarat. Karena sudah banyak kehabisan darah dan tidak ada perawat di tempat itu, sangat disayangkan orang yang selama ini mendidik Azumi harus meninggoy secara mengenaskan. Dengan tewasnya Gesai, Azumi yang masih mempunyai tugas dari Gesai kini sudah berada di kapal yang sedang ditumpangi Kiyomasa. Di sanalah tanpa basa-basi Azumi langsung menghabisi Kiyomasa dan segera kabur melarikan diri. Nah, di tempat lain, tanpa diduga entah bagaimana ceritanya, Nagara ternyata masih hidup dan baru tersadar karena ledakan yang terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, Azumi muncul menghampiri Nagara. Dari sinilah mereka berdua berniat untuk melanjutkan misi sebagai seorang assassin dan bekerja sama demi perdamaian dunia. Dan film pun tamat. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika sobat suka dan kisah pada film ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.